Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali bersama channel Kang Esep Guneman. Kali ini saya akan meliput atau melaporkan kegiatan dengan mengunjungi makam keramat di Cianjur, yaitu makam keramat Gunung Jati Cianjur, yang merupakan makam dari Raden Aulia Arya Nata di Manggala, atau disebut juga Dalem Arya Kidul Gunung Jati, yang merupakan anak dari Raden Aulia Arya Wiratanudatar Cikundul, Majalaya, Cianjur. Pemirsa, tadi diawali dengan perjalanan di perempatan jalan terminal dan pasar Pasir Hayam, atau yang lebih dikenal dengan Jebrod. Dan ini sudah memasuki jalan yang menuju makam keramat Gunung Jati Cianjur. Jalannya rusak, masih belum diaspal, karena katanya sudah diaspal pun rusak lagi, sebab memang banyak truk yang bermuatan pasir melewati jalur ini, sehingga pihak pemerintah katanya tidak akan dulu mengaspal kembali sebelum tanah ini lebih kuat. Pemirsa, ini sebentar lagi akan sampai di kompleks makam keramat Gunung Jati Cianjur. Malam ini sekitar pukul 20-an saya akan berziarah. Yang biasanya saya melakukan ziarah yaitu sore hari atau zuhur, tapi sekarang saya akan mencoba malam hari, bagaimana suasananya malam ini. Walaupun ini bukan malam Jumat, karena kalau malam Jumat itu penuh dengan peziarah. Nah pemirsa, di depan ada pelang dengan panah besar, yaitu belok kiri ya, yang menuju ke makam keramat Gunung Jati, belok kiri. Yang lurus itu ke daerah Kampung Ciangsana. Nah ini, di sini tempat parkir para pengunjung, baik kendaraan yang beroda 2, beroda 4 maupun lebih. Tempat parkirnya cukup luas jika pengunjungnya sedikit, tetapi kalau banyak itu bisa membludak, tidak cukup. Nah, malam ini tampak begitu sepi. Saya sengaja mengunjungi makam keramat ini pada saat sepi. Saya ingin bernostalgia beberapa puluh tahun yang lalu. Daerah ini yang tadi itu, yang di perempatan terminal dan pasar Pasir Hayam itu
atau Pasar Induk Cianjur. Di situ jalannya masih tanah saat saya masih SD kalau tidak salah, dan itu masuk perkebunan karet ya. Jadi sebelumnya sebelah sana di pertigaan atau perempatan Jebrod ya, setelah rel kereta api itu, di situ ada pemakaman Cina ya. Nah, saudara-saudara, ini sudah sampai di depan, di halaman masjid, dan kita langsung menuju Kuncen untuk melakukan pendaftaran. Jadi setiap peziarah harus terdaftar di bagian administrasi, dan kita memberikan sedekah atau infak seikhlasnya. Nah, ini saudara, situs makam Gunung Jati Cianjur Raden Aulia Arya Nata Manggala, atau yang disebut juga Dalem Arya Kidul Gunung Jati, yang merupakan anak dari Raden Aulia Arya Wiratanudatar Cikundul, Cikalong, Kulon, Majalaya. Sekarang saya melakukan daftar dulu kepada petugas atau wakil dari Kuncen, dan itu sudah terdaftar di buku besar. Nah, biasanya ini dalam setiap bulannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan pengunjung atau peziarah ke sini. Banyak para santri, para ustadz, para ajengan, para ulama yang selalu berziarah ke makom Gunung Jati. Ya, kita bisa memberikan sedekah di kotak amal berapa saja, tidak ada patokannya, dan kita akan menuju ke atas, menuju makom Keramat Gunung Jati Cianjur. Ini tangganya cukup menanjak juga, kita harus mempersiapkan stamina, jangan sampai kita kewalahan melewati ini. Lumayan ngos-ngosan juga, karena berada di ketinggian yang cukup tinggi. Ini kalau malam Jumat atau malam Senin ya, banyak yang berziarah ke sini. Nah, itu saudara-saudara, jalan baru lingkar selatan dan timur kota Cianjur yang menuju ke Bandung. Itu tahun 80-an atau tahun 90-an, 70-an, 80-an, 90-an itu masih dirimbuni oleh pohon karet. Jalannya pun tidak bebas dilalui. Di depan, di bundaran Jebrod, di dekat mall yang atau tempat pengeteman mobil yang menuju Cibeber itu, di situ di portal. Nah, saudara-saudara pemirsa, ini ada batu besar yang konon katanya ya, menurut cerita dari Kuncen Bapak Haji Asep, ini batunya batu besar yang sudah beberapa kali dicoba untuk dipindahkan, tetapi batu ini
balik lagi atau tidak mau dipindahkan. Jadi tetap di situ. Nah, kita lihat pemandangan kota Cianjur di bawahnya. Ya. Nah, itu ada di bawah ada pabrik kulit itu, yang kalau lewat ke situ baunya cukup menyengat. Indah sekali kota Cianjur kalau malam hari. Nah, itu semua yang di bawah itu tahun 80-an, tahun 70, 80, 90-an itu masih kebun karet. Sekarang sudah menjadi jalan yang lebar, menjadi jalan nasional itu. Ya, yang menghubungkan terminal Pasir Hayam ke terminal Rawabango. Yang lanjut ke sana yaitu perempatan Jalan Pramuka, kemudian Rawabango, dan yang menuju Karangtengah, Ciranjang, Raja Mandala sampai ke Bandung. Pemirsa, sebentar lagi saya akan sampai di kompleks pemakaman Raden Aulia Arya Natamanggala, atau yang lebih dikenal dengan makam keramat Gunung Jati Cianjur. Jadi mengapa disebut Gunung Jati? Ini ternyata ada kisahnya, masih ada sangkut pautnya dengan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, yang dulu konon mungkin itu adalah gurunya dari dalam Cianjur, dan beliau menyarankan untuk menjadi pemimpin atau imam di daerah Cianjur Kidul, yaitu tepatnya di sini. Nah, pemirsa, ini ruangan khusus untuk laki-laki. Jadi tempat tawasul dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebelah sana itu ada ruangan untuk tawasul kaum perempuan. Ada tambahan, kalau ke sini apalagi malam hari, jangan lupa membawa obat nyamuk atau yang dioles saja, karena banyak nyamuk. Jadi cukup mengganggu konsentrasi kita dalam tawasul. Pemirsa, di sini ada peringatan-peringatan ya, agar jangan mengganggu atau merusak lingkungan di sekitar makom. Nah, ini saudara, ada pohon yang menjulang dari dalam ya, dalam bangunan keluar, itu pohon Kamboja. Entah berapa tahun usianya ini. Apakah Kamboja ini ada ditanam sejak Raden Aulia Arya Natamanggala meninggal, atau beberapa tahun kemudian setelah meninggal. Yang jelas sekarang pohon Kamboja ini masih tumbuh atau masih hidup ya. Nah, ini jalannya dari dalam ya dan keluar. Dulu saat saya masih SD sering kesini bersama bapak saya beserta murid-muridnya, murid ngaji. Pohon itu suka dinaiki ya, sambil peluk-pelukan kami di situ memeluk pohon itu ya. Nah, ini ruangan tawasul untuk kaum laki-laki, dan itu di dalam makam keramat Gunung Jati Cianjur. Ya, kita bisa bertawasul di sini jika ramai-ramai atau berjamaah dipimpin oleh salah seorang imam tawasul,
Tetapi kalau sendirian seperti saya saat ini, ya saya bertawasul sendirian saja. Nah, ini pohon Kamboja bagian dalam. Itu sudah ditembok di dalamnya. Tapi ternyata Kamboja itu tidak pernah kering atau tidak pernah mati. Nah, di sini kita bisa bertawasul. Namun perlu kita ketahui bahwa berziarah ada aturannya. Kita ke sini yang pertama berniat ya, bersilaturahim dengan sesepuh kita, dengan orang tua kita, ya, dengan pendahulu kita, ya, dan kita mendoakan almarhum semoga dalam keadaan baik di alam kuburnya, karena kita pun akan menyusulnya. Nah, pemirsa, berdatangan ya, semakin malam biasanya memang berdatangan para peziarah yang biasanya menginap di sini. Ya, saya tadi sudah melakukan tawasul dan sekarang saya akan kembali karena ternyata sudah larut malam. Jadi saya kurang lebih tadi bertawasul 45 sampai 60 menit. Saya akan kembali bersama istri saya menuju mobil yang disimpan di area parkir di bawah. Semoga ziarah kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa saya sampai kepada ahli kubur. Itu niat kita dalam berziarah agar terhindar dari kemusyrikan. Jadi intinya kita mengingat kembali napaktilas sejarah bagaimana perkembangan agama Islam di daerah Cianjur yang dikembangkan atau disyiarkan oleh pemimpin di Cianjur. Karena zaman dahulu pemimpin itu sekaligus juga ulama, jadi ulama umaro itu bersatu. Jadi selain dia bupati juga, ya, selain beliau adalah bupati juga beliau termasuk ulama. Terima kasih. Sekian liputan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.